Saya ingin menyampaikan karena belum tuntas kajian Islam di Al-Andalus, sedikit saya sampaikan dulu ya, mohon maaf izin sedikit. Jadi saya kembali menyampaikan bagaimana kemudian fase Islam masuk ke Andalus. Singkat saja ya. Yang pertama itu namanya Ahdul Fathil Islami, itu periode di mana Islam masuk ke Eropa lewat penaklukan yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad atas perintah Gubernur Afrika Utara Musa bin Nusair. Maka Tariq bin Ziyad dengan 7.000 pasukan menyeberangi selat yang kemudian hari dikenal sampai sekarang dengan Selat Gibraltar itu, Selat Jabal Tariq. Selat Gibraltar, perang terjadi di bulan Ramadan, tanggal 28 Ramadan tahun 92 Hijriah, akhir abad 1. Karena pasukan Rodriknya banyak, hampir 100.000 lebih, maka Tariq bin Zaid minta bantuan, dikirim tambahan 5.000, total berapa? 12.000 melawan 100.000 lebih yang menang muslimin. Allahu Akbar. Itu awal Islam masuk ke Andalus. Nah, nanti yang kedua ada Ahdul Wulat, fase di mana Andalus berafiliasi kepada Daulah Bani Umayyah di Suriah, di bawah kepemimpinan waktu itu Al-Walid ibn Abdul Malik, khalifah yang ke-6 Daulah Bani Umayyah ya. Islam kuat di masa beliau di masa itu, dan puncaknya di masa Umar bin Abdul Aziz. Ahdul Wulat berapa lama? 40 tahun berganti setiap wali di sini artinya gubernur ya. Kemudian ketika runtuh Daulah Umayyah di Suriah tahun 132 Hijriah, faktornya sama, nggak ada yang beda, sama, pengulangan saja. Perpecahan di antara para pemimpinnya muslimin, hubud dunia wa karahiyatul maut, ya, kezaliman di mana-mana, ketidakadilan, runtuh, naik Daulah Bani Abbasiyah ya. Kita bahas nanti. Naik Daulah Bani Abbasiyah. Nah, nanti klan Bani Umayyah semua dibantai semuanya. Yang selamat satu namanya Abdurrahman ibn Muawiyah. Ketika dia lari berusia 19 tahun, ada yang menyampaikan 16 tahun, ada perbedaan pendapat, tapi masih muda intinya. Dikejar-kejar dan dia selamat 5 tahun lebih, dia lari menyelamatkan diri dari kejaran Bani Abbasiyah. Dari Suriah terus ke Irak, lari ke Hijaz, Mekah, Madinah, ke Palestina, ke Mesir, ke mana? Ke Libya, Tunisia, Aljazair dan Maroko. Kebayang? Bukan Bandung ke Garut lain. Itu antara apa? Antar negeri yang luar biasa gitu. Sampai kemudian setelah 5 tahun pelarian dia masuk ke Maroko, karena di sana ada keluarga besarnya, suku Barbar. Maka usia 24 tahun dia masuk ke Andalus, yang hampir pecah, hampir hilang tuh Islam waktu itu. Masuk ke Andalus, maka Abdurrahman ibn Muawiyah dikenal dengan sebutan Ad-Dakhil, sang imigran gitu ya. Masuk, dia kuatkan kembali Islam di Andalus. Mau hancur, bangkit bahkan puncaknya gitu nanti. 4 abad pertama tuh. Maka berdiri Al-Imarah Al-Umayyah, keemiran Daulah Bani Umayyah. Sampai puncaknya di masa Abdurrahman An-Nasir, cicitnya sekitar tahun 300 sekian, abad keempat, maka puncak Islam di Andalus ketika
Abdurrahman An-Nasir mendirikan kekhilafahan Bani Umayyah kembali di barat, terpisah dari Abbasiyah. Awalnya perang ramai, tapi kemudian saling memaafkan, mereka beri kebebasan, silakan barat pegang oleh ya dari Bani Umayyah, timur oleh Abbasiyah. Nah, kemudian nanti masuk fase setelah 400 tahun Ahdud Daulah Al-Amiriyah wal fitnah, mulai muncul fitnah yang kita kaji nanti. Fitnah, pecah belah. Maka berikutnya ada Ahdul Muluk At-Tawaif. Ini mulai abad keempat, abad kelima. Pecah belah. Yang tadinya Islam satu, pemerintahan, satu kepemimpinan kuat, orang-orang Kristen takut, semua takut kepada muslimin. Dan di masa Abdurrahman An-Nasir khilafah berdiri itu, Allahu Akbar, itu orang-orang Eropa, mereka sangat hormat kepada muslimin. Mereka belajar kepada muslimin di Andalus. Dibangunlah kampus Cordoba, ya, Masjid Cordoba yang sekarang jadi gereja. Kemudian ilmu mencapai pada puncak kemajuan di masa itu. Ilmuwan-ilmuwan muslim muncul di sana, para filosof muslim, semua ulama-ulama besar di masa itu. Ibnu Hazm Al-Andalus, Ibnu Rushd, dan semua ulama besar. Tokoh-tokoh ilmuannya seperti Ibnu Firnas yang punya teori pesawat itu kan bukan raik bersaudara, itu kemudian. Dia orang Andalus di masa itu. Itu umat Islam dirangsang bagaimana mereka semangat kepada ilmu terus seperti itu. Akhirnya pecah juga, ada Ahdul Muluk At-Tawaif, pecah belah. Yang tadinya satu kekuatan menjadi pecah belah sampai menjadi 30 kerajaan. Kecil-kecil, Pak. Mulai dicaplok oleh orang-orang Kristen. Nah, caplok terus gitu. Hampir jatuh, naik lagi. Ketika itu ada yang bernama Daulah Al-Murabitin, kita bedah nanti, mudah-mudahan ada waktunya. Ini menarik karena Daulah Al-Murabitin 1 abad lebih hampir jatuh ke tangan Kristen, tetapi dibantu oleh Daulah Al-Murabitin dari Afrika masuk ke Andalus. Itu atas perintah para ulama besar di waktu itu. Ini di masanya Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani, atau mendengar nama itu? Terkenal di kita, sayang yang dibahas cerita khurafatnya saja itu. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ulama besar, mujahid, ahlu sunnah. Tetapi distorsi terjadi terhadap tokoh besar ini gitu ya. Umat Islam kalau mendengar nama ini pasti yang kental itu sufinya itu gitu ya. Ajaran-ajaran yang menyimpang yang ada itu. Padahal enggak seperti itu sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka menyampaikan jihad lawan bela Andalus. Maka berangkat Daulah Al-Murabitin Yusuf bin Tashfin datang ke Andalus, bertahan Islam setidaknya 1 abad lebih. Kuat lagi gitu begitu. Ya, antum tahu Al-Murabitin itu siapa? Itu asalnya pengajian. Nah, ini penting sekali. Pengajian dari 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang terus sampai 1000 orang. Maka mereka bikin madrasah namanya Al-Murabitin. Ribat ahli ribat gitu. Dari pengajian loh, metamorfosa menjadi negeri Islam, daulah Islam. Hebat tidak? Hebat. Kita belajar pada waktunya Daulah Al-Murabitin. Masuk ke Andalus. Biasa diulang lagi penyebab kejatuhan, masuk Daulatul Muwahhidin, berpecah belah mereka. Udah makin pecah lagi, puncaknya Sukutul Andalus. Nah, ini yang akan kita bahas. Jatuhnya Islam di Andalus, dan yang terakhir kota yang dimiliki oleh muslimin adalah Granada. Kota apa? Granada. Kota-kota besar sudah jatuh kepada orang-orang kafir, orang-orang Kristen. Granada jatuh, Toledo jatuh, Sevilla jatuh, Madrid, tahu antum Madrid? Kalau sekarang kenal apanya antum? Pasti bolanya. Dulu di sana pada berkumandang azan 5 kali sehari, setiap jengkal tanahnya dipakai sujud muslimin itu. Madrid sampai ke 40
Perancis bagian selatan, Islam sebagai sana luar biasa. Bayangkan, sekarang tidak ada itu. Maka sekarang nama Andalus itu nyaris hilang dari ingatan muslimin, betul tidak? Nyaris hilang. Kalau ditanya Spanyol, tahu nggak Spanyol? Oh, Spanyol. Portugal? Tadi kan sepak bolanya itu yang terkenal. Andalus? Andalus masih. Saya punya mushaf Quran namanya mushaf Andalus gitu. Nah ini repotnya. Nyaris hilang dari ingatan muslimin. Negeri yang Islam berjaya di sana gitu. Sukutul Andalus. Nah yang terakhir kota Granada. Ketika kota negeri-negeri yang sudah jatuh ke tangan orang-orang Kristen, Granada masih berdiri selama 250 tahun. Tetapi akhirnya Granada jatuh juga, dan kalau kita baca kisah akhir dari jatuhnya Granada, kita akan menangis. Kenapa ya Allah ya Rabb? Sampai hilang Islam di Andalus karena pengkhianatan. Apa? Pengkhianatan. Tidaklah Islam jatuh di Andalus bahkan di negeri-negeri yang lain kecuali karena pengkhianatan. Catat itu ya. Kenapa? Karena pengkhianatan. Dulu Islam jatuh di Baghdad, kita bedah nanti sedikit aja. Itu ketika jatuh di Baghdad karena pengkhianat Daulah Abbasiyah, jadi kita bedah. Sedikit saja saya sampaikan. Jatuh Islam di Baghdad ketika itu pasukan Tatar dari bangsa Mongol, Hulagukan, cucunya Genghis Khan yang terkenal bengis itu, yang ahli berkuda, ada berperang gitu. Jadi sampai ada mitos di masyarakat kalau perang melawan Mongol nggak akan pernah menang gitu. Itu mitosnya itu. Tapi dihancurkan oleh seorang panglima perang, ulama, mujahid. Siapa namanya? Saifuddin Qutuz dari Mesir, kita bahas nanti pada waktunya. Tetapi jatuhnya Islam di Baghdad tidaklah jatuh kecuali karena ada pengkhianatan. Lagi-lagi pengkhianatan. Ya, Islam jatuh di Turki Utsmani pengkhianatan juga. Islam jatuh di Andalus pengkhianatan. Islam jatuh di mana? Di Baghdad, di Mongol, di Baghdad oleh Mongol itu jatuh karena seorang yang bernama Ibnu Al-Qami, Perdana Menteri Daulah Bani Abbasiyah yang menjadi seorang Syiah. Sejarah mencatat bagaimana pengkhianatan Syiah kepada muslimin yang menyebabkan jatuhnya negeri-negeri Islam. Bayangkan, Mongol, kebayang Mongol bisa masuk ke Baghdad di Irak, kan jauh sekali itu. Itu melewati negeri-negeri Islam yang sangat banyak sekali, bisa mulus masuk tanpa ada rintangan. Itu Hulagukan masuk membawa 200.000 pasukan, dia masuk mulus ke Baghdad 40 hari. Antara 30 sampai 40 hari mereka membantai muslimin di Baghdad. Berapa yang jatuh korban? 1,8 juta kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Berapa? 1,8 juta dalam waktu sebulan lebih. Dibantai, disembelih muslimin, dipenggal lehernya. Sampai Baghdad waktu itu banjir darah kata Imam Ibnu Katsir. Enggak cuma itu, unsur peradaban penting dari unsur terpenting dari peradaban, ilmu itu dihanguskan. Perpustakaan terkenal di Baghdad namanya Baitul Hikmah. Itu bukunya dikeluarin semua, dilempar ke sungai Tijlah itu. Sampai warna airnya berubah karena tinta yang larut itu. Ya. Itu pasukan Mongol bisa lewat nyebrang itu di atas tumpukan buku itu. Kebayang itu buku habis. Itu kan perpustakaan terbesar di dunia waktu itu. Baitul Hikmah namanya di Baghdad, kita bedah nanti lebih dalam. Tetapi kenapa mereka bisa masuk? Karena pengkhianatan Ibnu Al-Qami. Sama. Antum baca jatuhnya Islam di Andalus, kita akan sedih, menangis saya kadang-kadang. Dan kenapa? Karena ini terjadi di kita gitu ya. Kita lihat
Siapa yang berperan di balik jatuhnya Islam di Andalus? Kita lihat ada beberapa nama yang dicatat para ulama. Ya, pengkhianatan para pejabat Granada, termasuk sang amir, pemimpin tertinggi mereka, yang sudah dirasuki oleh hubbud dunia. Ya, siapa? Kita lihat. Sejarah mencatat yang pertama ada nama Abul Qasim Al-Malih. Yang kedua Yusuf ibn Kamasyah dan Al-Faqih Al-Baqini. Siapa Al-Faqih Al-Baqini ini? Dia ulama loh, ulama dia. Ahli fikih. Ulama ahli fikih maksudnya apa? Ya dia belajar ilmu agama dikenal lah. Dia tuh ahli agama, cuman ya tadi ulama yang ulama buruk. Kan Nabi menyebutkan ya ada ulama rabbani, ada ulama Nggak mungkin Nabi menyebutkan kalau tidak ada. Betul tidak? Memang akan senantiasa ada setiap zamannya gitu. Nah, Abul Qasim Al-Mali dia menulis surat kepada Raja Fernando, Ratu Isabella. Ini Kristen Castile di utara dan Aragon bergabung dengan nikahnya Ratu Isabella dan Fernando. Kuat mereka. Ini surat menunjukkan bahwa dia memang bermain di balik layar diserahkannya kota Granada. Jadi Granada itu diserahkan bukan lewat jihad pertempuran yang dahsyat, bukan. Kita kaji ya suratnya ya. Ini surat ada di Spanyol. Insya Allah mudah-mudahan bulan Maret April saya bawa jemaah ke sana. Ya, napaktilah sejarah Islam di Andalusia. Ya. Nah, disebutkan masih ada tuh dokumennya itu, Pak. Kita masuk ke sana ada itu. Saya terjemah. Ini surat Abul Qasim Al-Malih, sang pengkhianat itu. Lihat kalimat saya. Uqsim billah, saya bersumpah demi Allah, wasyariah, dan demi syariat, bahwa jika saya mampu memikul Granada di pundak saya, pasti akan saya bawa ke tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan yang mulia ini maksudnya siapa? Para raja-raja Kristen itu. Ini keinginan saya. Allah akan membinasakan saya jika saya berdusta. Sebagaimana saya berharap dari Allah urusan ini berakhir dengan baik, terbebas dari kaum gila itu. Siapa yang dimaksud kaum gila di sini? Itu para ulama dan kaum muslimin yang tidak rela Granada diserahkan begitu saja kepada orang-orang Kristen. Jelas tidak? Di antaranya muncul seorang tokoh ulama mujahid namanya siapa? Musa ibn Abi Ghassan. Ini antum pernah mendengar nama ini enggak? Musa ibn Abi Ghassan. Pernah mendengar enggak? Pasti mual apal. Zolim kita kepada sejarah ini. Ini orang hebat. Musa bin Abi Ghassan ini ya. Ini kehadirannya menjelang detik-detik runtuhnya Granada diberikan kepada Isabella itu. Apa yang menarik? Musa bin Abi Ghassan teriak menyampaikan, mengajak, wahai Tuan, jangan engkau serahkan kepada orang-orang Kristen, jangan bersandar di balik besarnya kerajaan mereka, jangan, karena mereka tidak akan pernah memenuhi janji mereka kepada kita. Enggak. Bukankah Allah berfirman, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani enggak akan rela kepada kita, wahai umat Islam, sampai kita ikut agama mereka. Ini kata Musa bin Abi Ghassan, ngajak muslimin lawan, lebih baik kita mati terbunuh, kita mulia. Kita bedah nanti bagaimana dialognya. Nah, orang seperti ini disebut oleh Abul Qasim Al-Malih, sang pejabat yang berkhianat itu, kaum gila. Saya mau tanya, ada enggak yang sekarang terjadi di negeri kita seperti ini? Ada enggak? Terjadi enggak? Terjadi. Ulama yang mengingatkan umat, jangan dijual negeri kepada asing dan asing, jangan dijual. Kita berani, kita bisa mampu berdiri di atas kaki sendiri, kan begitu ya. Negeri ini hebat, kaya raya. Ini disebutnya apa? Fundamentalis, teroris, radikal. Kalau sekarang anti NKRI,
anti kebinekaan, macam-macam sebutan. Ini sama terulang lagi. Dulu disebut begitu, cuman kalimatnya beda saja, tapi sama esensinya, jelas tidak? Ini kaum gila kata dia. Kurang ajar ini. Di pengkhianat itu begitu kok, tipikalnya itu ya. Lihat lagi ya. Kita lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya. Dan saya berharap Anda yakin bahwa saya adalah pembantu yang mulia, yang tulus melayani tuan-tuan terhormat. Tapi sayangnya pemahaman penduduk kota ini belum matang dan belum terbuka. Jadi orang Islam yang mempertahankan negerinya jangan diberikan kepada orang-orang Kristen itu disebutnya belum terbuka. Mirip dengan sekarang kan? Orang Islam yang cinta tanah air, yang ingin tegak keadilan disebutnya belum terbuka dan macam-macam. Diulangi, saya katakan, selalu ada benang merah. Hati-hati, kita sedang belajar sejarah bukan menghafal nama tokoh, tempat, tanggal. Bukan, kita ingin sejarah yang pernah menimpa Andalus jangan terjadi di kita. Kaji apa penyebabnya. Maka ada seorang ulama besar di Mesir, seorang ulama besar, siapa namanya? Namanya adalah dia nih Syekh Dr. Abdul Halim Uwais. Beliau menulis buku bagus di Rosah li Suquti Thalathin Daulah Islamiyah, diterjemahkan dengan judul Studi Keruntuhan 30 Negara Islam. Ini ahli sejarah dari Al-Azhar Mesir. Tapi belum diterjemah. Kalau antum mau saya kasih nanti PDF-nya ya. Nanti baca berbahasa Arab. Bahasa Arab. 2. Dan yang kedua dia ini juga bukunya nih. At-Takatsur al-Madi wa atharuhu fi Suqutil Andalus. Berlomba menumpuk harta dan dampaknya bagi kejatuhan Andalusia. Dan ini juga yang diulangi di umat ini. Lagi-lagi, selalu ada benang merahnya. Jelas. Kalau diulangi, jatuh, nunggu waktu saja. Nah kita ingatkan. Gitu. Tapi tidak mudah mengingatkan kalau sedang menabrak tembok syahwat itu tidak mudah gitu. Tapi kita hanya mengingatkan saja. Sudah Isa ya? Baik, kita istirahat dulu. Kita lanjutkan nanti. Semoga sampai waktunya nanti kita akan sampaikan mukadimah dari kajian Daulah Bani Abbasiyah. Ini karena ini belum disampaikan di majelis ini, jadi penting sekali. Tapi kita sholat Isya dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwani fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang penyebab jatuhnya Andalusia ya, dengan kota terakhir yang diserahkan kepada kerajaan Kristen adalah kota Granada. Jadi tadi di awal saya sebutkan tidaklah Islam jatuh di Andalusia, bahkan di negeri-negeri Islam yang lain. Berdasarkan kajian dari Syekh Dr. Abdul Halim Uwais, ahli sejarah dari Al-Azhar Mesir, lewat bukunya Dirasah li Suquti Thalathin Daulah Islamiyah, studi atas kejatuhan 30 negeri Islam yang pernah ada dalam sejarah dan selalu ada benang merahnya. Artinya ada kesamaan. Ini yang menjadi pelajaran untuk kita. Baik. Nah, tadi jadi kenapa Islam jatuh? Karena adanya pengkhianatan, ya. Silakan dikaji lebih dalam lagi nanti, karena nggak mungkin dengan waktu yang terbatas bisa tuntas. Intinya mesti jatuhnya peradaban Islam karena pengkhianatan. Kalau tadi di Andalusia ada sosok Perdana Menteri yang bernama Abul Qasim Al-Malih Yusuf Ibn Kamashah, kemudian diperkuat oleh seorang ahli fikih ulama yang yaitu Al-Faqih Al-Bakini, yang membisikkan kepada amirnya Ibnu Ahmar Abu Abdillah As-Saghir. Maka diserahkan Andalusia kepada orang-orang Kristen, bukan melalui jihad yang besar, tidak, diberikan begitu saja gitu. Kemudian juga runtuhnya Islam di Baghdad juga sama seperti itu. Bahkan runtuhnya Islam di Turki pun sama juga karena pengkhianatan.
Mustafa Kemal Fasa, seorang yang misterius tiba-tiba muncul. Dia orang Muslim, ngakunya Muslim, berdarah Yahudi, yang memang dari kecil dididik sama Yahudi. Setelah besar belajar di Perancis sama Yahudi juga. Balik ke Turki itu disetting, dibuat konspirasinya. Akhirnya dia bisa naik sampai jatuhlah Turki Utsmani, dibubarkan kekhilafahan dan berdiri negara Turki, negara modern yang sekuler, berpaham nasionalisme. Semenjak itu kan Islam itu pecah belah menjadi negeri-negeri yang banyak, antara satu dengan yang lain sibuk masing-masing tanpa mau kembali berkonsolidasi untuk bersatu lagi. Itu udah nggak ada lagi, sibuk aja dengan urusan masing-masing, hingga akhirnya pun mulai hilang negeri-negeri, mulai hilang kan. Palestina terus dijajah sampai sekarang, kemudian juga Irak berantakan, Suriah, apalagi Tunisia, Mesir itu kan, Yaman, Islam di Uighur, terus begitu tuh. Ini terjadi. Makanya saya bilang penting kita mengkaji sejarah, bukan menghafal nama tokoh, tahun, tanggal, dan tempatnya, bukan itu. Apa sih esensinya gitu. Karena itu akan berulang terus. Kalau ada penyebab jatuhnya Islam di Andalus ada di negeri kita, ya segera bangkit obati itu, jangan sampai ada. Belajar. Kalau dibiarkan pasti akan jatuh, tinggal nunggu waktu saja. Tapi yang kedua, hadirin sekalian, atau saya ingin sampaikan dulu ya, biar kita memahami dialog terakhir ini. Ini karena ini yang sedang terjadi di negeri kita ya. Dialog antara siapa? Ini saya menyebutnya dialog antara mujahid dan oportunis. Dan ini akan terus berulang. Bagaimana Musa bin Abi Ghassan di akhir detik-detik jatuhnya kota Granada yang sekaligus menutup Islam di Andalus. Itu dialog luar biasa, panas sekali itu antara Musa bin Abi Ghassan, ulama yang alim, yang wara', yang zuhud, mujahid, mengingatkan pemimpin yang sudah tenggelam dengan syahwat dunianya gitu, sampai dia mengorbankan muslimin, zalim kerakyatan. Tadi udah nggak ada lagi tuh, ruh jihad tuh nggak ada. Yang ada sibuk aja memikirkan diri sendiri gitu, memuaskan hawa nafsu, ditambah pakai dalil oleh tadi ulama su tadi itu, udah lengkap sudah. Nah, Musa bin Abi Ghassan menyampaikan kepada, ini namanya Ibnu Ahmar, kan itu yang terakhir ya, sang emir Granada itu Ibnu Ahmar Abu Abdillah As-Saghir. Memang namanya As-Saghir kecil itu ya, kecil mental, kecil keberaniannya gitu. Lihat dialognya. Musa bin Abi Ghassan menyampaikan, jangan serahkan Granada, biarkan kami berjihad fisabilillah, biarkan kami berperang fisabilillah. Itu Ibnu Ahmad dan para pejabat menyampaikan, orang-orang Kristen menawarkan kepada kita perjanjian kesepakatan, yang dengan perjanjian itu kita bisa menjaga eksistensi muslimin, agar tidak ada kejahatan dan keburukan yang menyentuh muslimin. Bijak ya, sepertinya ya. Mari kita serahkan Andalus agar kita bisa menjaga yang kita miliki sekarang ini, dan perjanjian dan kesepakatan. Dengan perjanjian dan kesepakatan. Lihat kalimatnya. Terulang sekarang. Ya. Lihat kalimat Musa bin Abi Ghassan sang mujahid, yang kemudian sejarah mencatat ketika kita membaca bagaimana detik-detik jatuhnya Islam di Andalusia dengan diserahkan kota Granada, mesti akan ada muncul nama Musa bin Abi Ghassan sang pejuang, sang mujahid yang syahid fisabilillah. Dan bersamaan itu kita baca juga para pengkhianat yang dicatat oleh sejarah. Ya begitu saja, nggak ada yang baru, berulang. Kita mau menorehkan apa kita dalam hidup ini, kan nanti sejarah akan mencatat dengan jujur tentang diri kita gitu. Maka Musa bin Abi Ghassan menyampaikan, jangan sampai kalian bersandar kepada orang-orang Kristen itu, jangan bersandar kepada besarnya kerajaan mereka, jangan percaya kepada mereka. Kata Musa,
Kalian jangan menipu diri sendiri. Jangan kalian menyangka kalau orang-orang Kristen itu akan memenuhi janji mereka. Jangan sampai kalian percaya pada raja mereka yang curang. Kenapa? Karena Musa itu belajar. Kan itu bukan yang pertama kali Granada akan jatuh kan? Sebelumnya Cordoba juga sama, Toledo juga sama, Sevilla dan lain itu begitu polanya sama gitu. Kalau sudah kena, yang berkhianat pun dihabisi juga, paham tidak? Apa yang berkhianat dapat kedudukan? Tidak, mereka dibunuh juga. Coba nanti itu terakhir lagi tuh. Maka mengingatkan jangan kalian percaya kepada raja mereka yang curang. Tadi disampaikan ayat, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Diingatkan. Kata Musa, lihat kalimatnya dalam sekali. Kematian hal kecil yang kita takutkan. Kita akan menghadapi penjarahan dan penghancuran kota-kota kita. Jadi maksudnya mati itu hal yang kecil, kita nggak takut mati. Bukan itu yang kita takuti, bukan kematian gitu. Bukan. Semua juga akan mati. Tetapi apa? Lihat dampaknya kalau kita tidak berjuang, tidak bersatu. Tidak paham bahwa bahaya sedang mengintai kita, negeri kita gitu. Apa? Penjarahan dan penghancuran kota-kota kita, pengotoran masjid-masjid kita, perobohan rumah-rumah kita, pemerkosaan istri-istri dan anak-anak kita. Kita juga akan mengalami kezaliman yang keji, fanatisme liar, cambuk dan rantai-rantai. Di hadapan kita juga ada penjara dan pembakaran. Ini terjadi tidak? Terjadi. Kembali, Musa bicara gini bukan tidak ada dasarnya. Kan sudah terjadi juga sebelumnya gitu. Maka nanti puncaknya ada inkuisisi atau mahkamatu taftish. Orang Islam di inkuisisi, di apa namanya itu? Dihabisi itu? Di genosid gitu kan? Di genosida dia bantai semua. Apa kata Musa? Adapun saya demi Allah tidak akan pernah menyaksikan itu semua. Saya tidak pernah menerima kehinaan dan saya akan mati dengan cara mulia. Itu Abu Abdillah As-Saghir sang emir itu berdiri di tempat duduknya berkata, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah. Usaha kita sia-sia begitu saja berhadapan dengan kehendak ilahi. Demi Allah, saya ini telah ditakdirkan sebagai orang yang sengsara dan kerajaan ini akan hilang di tangan saya. Lihat kalimatnya, paham tidak maksudnya? Artinya apa? Sudahlah, nggak usah begitu gitu. Udah nggak usah jadi pahlawan, nggak usah. Yang penting muslimin eksis. Walaupun kita nggak megang kerajaan, nggak apa-apa. Lihat, udah kita berikan kepada mereka. Yang penting kita ini terjaga muslimin. Ya, nggak apa-apa. Udah serahkan ke mereka lah. Yang ngelola biar mereka saja. Kita lihat para menteri pengkhianat tadi itu dan ulama jahat juga sama kan, pakai dalil juga kan, ya kata mereka Allahu Akbar, tidak ada cara yang bisa menghadapi ketentuan Allah. Maka Musa bin Abi Ghassan meninggalkan mereka karena Musa bin Abi Ghassan membentur syahwat, tembok syahwat itu nggak mudah gitu. Maka Musa keluar, ia mengendari kudanya melawan kezaliman orang-orang Kristen dan mereka semuanya syahid di jalan Allah. Luar biasa. Mulia tidak? Mulia. Apakah para pengkhianat itu hidup terus, kekal? Tidak. Mati ya. Mati juga. Apakah mereka mendapatkan yang dijanjikan orang Kristen? Enggak. Dibunuh semuanya. Hanya memang nanti Abu Abdillah As-Saghir ini dibebaskan pergi, jangan di Andalus gitu. Suruh pergi ke Maroko nanti. Maka terkenal kisahnya bagaimana Abu Abdillah As-Saghir bersama keluarga dan ibunya namanya Aisyah Al-Hurrah. Dia meninggalkan, dia naik ke sebuah bukit. Sebelum meninggalkan Granada itu dia menangis. Kata ibunya dengan kesal dan marah, menangislah kamu seperti perempuan, seperti wanita, karena kamu tidak mampu mempertahankan Granada seperti layaknya seorang laki-laki, katanya. Itu kalimat yang terkenal dari ibunya tuh. Jadi kamu ini pengecut. Kenapa tidak kamu pertahankan? Berjuang, diserahkan begitu saja. Mana janji mereka gitu kan? Mana janjinya, ada nggak? Nggak ada.
Menangis kamu seperti menangisnya perempuan karena kamu tidak bisa mempertahankan granada sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Antum tahu akhir hayat Abu Abdillah As-Saghir di Maroko itu? Dia menjadi pengemis. Dari pasar ke pasar dia mengemis. Hanya untuk mencari makan, Pak. Muslimin membenci dia, ini kamu pengkhianat gitu. Hidupnya ini dihinakan. Sampai sekarang yang dicatat apa? Pengkhianat gitu kan. Oh pengkhianat loh, penyebab jatuhnya Islam di Andalus kamu gitu loh. Bayangkan, Pak. Ya, tetapi Musa bin Abi Ghassan dicatat oleh sejarah sang mujahid yang membentur tembok Sawat yang meneriakkan jihad di akhir-akhir Andalus. Ingat, yang sekarang terjadi akan dicatat oleh sejarah. Jelas tidak? Antum jangan salah ngambil posisi. Sejarah mencatat nanti. Doa kita semoga Islam tidak hilang di negeri kita, betul tidak? Semoga Islam tetap ada, bahkan kita berharap semoga kebangkitan Islam termasuk negeri ini punya peran. Ya, karena semua penyebab jatuhnya Islam itu ada di kita sekarang. Enggak mudah membentur tembok syahwat para pejabat yang hubud dunia. Maka berikutnya apa? Penyebab kejatuhan Islam di Andalus itu apa? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Maka Dr. Abdul Halim Uwais dengan khusus menulis buku itu khusus. At-Takatsur al-Madi wa atharuhu fi sukutil Andalus. Jadi berlomba menumpuk harta, hubbud dunia itu dan dampaknya bagi kejatuhan Andalus. Andalus naik ke prestasinya peradaban ada di sana, puncaknya di masa Abdurrahman Ad-Dakhil yang meletakkan pondasinya terus sampai Abdurrahman An-Nasir cicitnya. Tahu kenapa? Karena di waktu itu berkumpul kepemimpinan politik dan kepemimpinan agama. Mereka para pemimpin yang cinta dengan agama. Ingat ini penyebab kebangkitan dan keruntuhan manakala pemimpin hanya sibuk politik-politik saja tetapi mereka lupa dengan Islam gitu. Jelas tidak? Itu penyebabnya. Karena yang dipimpin muslimin, jelas tidak? Negeri ini tuh muslimin terbanyak, mayoritas di dunia itu Islam banyak di Indonesia. Ketika pemimpinnya hanya bicara politik bahkan menghalalkan segala cara, agama dikesampingkan, gak ada sosok agama dalam diri pemimpin itu tinggal nunggu saja. Pasti rakyat akan kecewa, betul tidak? Rakyat akan berontak. Kan itu juga yang menyebabkan dulu Bani Umayyah jatuh. Sampai muncul Bani Abbasiyah kan karena itu. Karena para pemimpinnya terutama setelah Hisham ibn Abdul Malik Al-Walid naik terus. Itu pemimpin hanya poya-poya, hura-hura, sibuk aja memperkaya diri gitu kan. Termasuk juga khalifah terakhir Daulah Bani Abbasiyah Al-Musta'sim Billah. Sama itu. Sibuk memperkaya diri bahkan menikmati tarian perut. Tiap hari para artis diundang. Segala macam mabuk hal biasa. Ya begitu-begitu tuh jatuhnya itu. Jelas tidak? Dicatat oleh sejarah. Ya. Makanya Nabi yang mulia pernah menyampaikan, saudaraku, ini Nabi yang mulia pernah menyampaikan. Ini peringatan keras untuk kita semua ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Wallahi demi Allah," kata Nabi, "mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Akan tetapi aku khawatirkan akan dibentangkannya dunia atas kalian sebagaimana dunia telah dibentangkan atas orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Lalu kalian pun berlomba-lomba padanya sebagaimana mereka yang sebelum kita berlomba-lomba juga. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan mereka. Ya. Coba ketika Umar bin Khattab mendapatkan harta kekayaan yang banyak ketika menaklukkan Persia kan. Itu kan dikirim tuh ghanimah ke Madinah. Banyak sekali. Umar menangis itu Umar itu. Kata para sahabat, "Ya Ibn al-Khattab, ya Amirul Mukminin, limadza tabki?" Kenapa engkau menangis? Bukan ini kebaikan? Ya.
Bukankah ini kebaikan? Kita menaklukkan negeri, kekayaan banyak. Kata Umar, wallahi demi Allah, ini yang akan ini aku takuti. Karena dengan ini nanti ya, aku khawatir kalau kalian akan berpecah belah. Ya, memperebutkan ini yang penyebab nanti ini. Aku khawatir sekali kalau dunia dibukakan, kalian akan sibuk dengan dunia, lupa dengan tujuan yang sesungguhnya. Kalian akan sibuk mempertarungkan, memperebutkan dunia. Kata Umar menangis. Dan ini yang menyebabkan jatuhnya Islam. Saya ingin sampaikan ya. Ketika Islam jatuh di Bani Abbasiyah. Saya sampaikan sedikit. Saya mencatat dari sebuah buku yang saya baca. Dan ini luar biasa isinya. Kita tahu bahwasannya bagaimana kemudian setelah semua dibantai oleh Hulagukan dan pasukan Tatar dari Mongol itu, maka yang terakhir adalah Al-Musta'simnya itu yang dicari. Maka Hulagukan mendatangi Khalifah Al-Musta'sim yang sedang ketakutan dan menggigil ngeri. Maka terjadilah dialog yang pilu antara Hulagukan dan Al-Musta'sim. Kata Hulagukan, berikan kekayaanmu sekarang juga. Kata Hulagu. Kemudian Al-Musta'sim langsung membawa harta yang ada di hadapan dia gitu. Ini dia wahai paduka katanya. Bayangkan sebegitu hinanya Pak, ini dia. Hulagu membentak, tidak, semua yang kamu sembunyikan, mana semuanya? Aku tahu kalian menyembunyikan banyak harta. Kenapa tahu? Hulagukan dari Perdana Menteri yang tadi berkhianat itu, Ibnu Al-Qami kan, seorang Syi'i. Kemudian Al-Musta'sim dengan takut dia berdiri dan mengantar Hulagukan menuju tengah istana Baghdad. Sungguh di dalamnya ada sebuah lorong yang menyimpan kekayaan yang dikumpulkan para khalifah Daulah Bani Abbasiyah selama 500 tahun berupa uang dinar dan dirham, kepingan emas dan perak. Sekarang apa ya? Baitul Mal dulu ya. Sungguh dalam waktu 500 tahun kurang lebih para pemimpin Abbasiyah mengumpulkan hartanya dan ia sirna hanya dalam sehari, bayangkan. Ya. Hulagukan mengambil semua kekayaan itu dan akhirnya memenjarakan Al-Musta'sim dan tidak memberinya makan dan tidak memberinya minum. Bayangkan. Musta'sim mengemis meminta kepada Hulagu. Hulagu meremehkan, menghinakan dan akhirnya mengirimkan padanya sepiring, bukan nasi, bukan air minum, tapi apa? Sepiring emas murni. Yang dia timbun tuh diambil dan gelas itu berisikan emas juga, kasih kepada Musta'sim. Kata Musta'sim, lo bagaimana mungkin aku makan ini? Enggak mungkin, aku hanya minta makan dan minum. Apa katanya? Dikembalikan piring berisi emas kepada Hulagu. Akhirnya Hulagu datang berkata, jika engkau tak dapat memakannya, lalu mengapa engkau menimbunnya? Kenapa tak kau berikan saja kepada pasukanmu agar mereka rela mati untukmu? Hulagu membawa Al-Musta'sim ke hadapan gerbang besar di kota Baghdad dan nampak menghakiminya. Apa gunanya gerbang besar ini jika tidak ada pasukan yang menjaganya? Kenapa tidak kau robohkan saja dan membuat tombak dari gerbang ini kemudian memberikannya kepada pasukanmu? Lihat, Al-Musta'sim dengan pilunya berkata, itu adalah takdir Allah. Wah, ketawa tuh lakukan Pak. Oh, takdir Allah ya katanya. Bagus, kalau begitu baik. Akhirnya apa? Bungkus Musta'sim, dibungkus pakai karpet, digulung. Kemudian kuda itu Pak dipecut, ngamuk, diinjak-injak sampai tewas mengenaskan. Itu siapa? Al-Musta'sim billah. Paham tidak? Maksudnya kemana?
Artinya mereka tuh yang serakah dengan dunia dibawa enggak sih? Enggak, Pak. Enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, ternyata itu emas, perak yang dikumpulkan 500 tahun tidak lebih berharga dari air minum 1 gelas dan makanan 1 piring. Jelas tidak? Ini yang harus kita ingatkan kepada para pemimpin muslimin yang sekarang sedang tenggelam dalam syahwat dunia, betul tidak? Menghalalkan segala cara. Ikhwani fillah, munculnya bencana demi bencana di sebuah negeri itu, orang Islam diajarin. Jangan cuma lihat, oh ini karena lempengan yang bergeser, dan bukan cuma itu. Memang bencana karena itu saja? Tidak. Bencana terjadi karena kita beriman. Kenapa? Karena Allah lah yang memiliki gunung, laut. Betul tidak? Kalau enggak Allah gerakan, enggak mungkin terjadi. Betul tidak? Bagaimana kalimat Umar, maksiat apa yang kalian lakukan? Ya kan? Begitu. Nah ini nih, hubud dunia ini menyebabkan lupanya para pemimpin muslimin. Mereka lupa diri gitu, betul tidak? Menikmati itu, ini yang menyedihkan. Dan ini terulang gitu. Terulang. Tidaklah Islam jatuh kecuali karakter pemimpin yang seperti itu. Hubud dunia. Ya. Dan Nabi pernah mengingatkan kita, yushikul umam antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan tiba, hampir tiba masanya orang-orang di luar sana tuh, umat-umat yang lain akan memperebutkan kalian wahai umat Islam, sebagaimana mereka memperebutkan makanan yang disimpan di mangkok yang dihidangkan di atas meja makan. Berebut. Qalu, mereka bertanya, atau qala qail, seorang yang hadir itu bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apa karena jumlah kami sedikit waktu itu? Apa kata Nabi? Bal antum yawma idzin katsir. Oh enggak, justru kalian banyak. Walakinnakum gusaun ka gusais sayl, tapi banyaknya kalian seperti buih di lautan yang tidak ada kekuatan, enggak ada. Kayak banyak tapi lihat buih itu ya, kayak banyak, ada angin hempas, habis saja tuh. Makanya bukan kuantitas tapi kualitas yang harus kita bangun. Untuk generasi yang akan menghadirkan kembali kebangkitan Islam di akhir zaman nanti. Coba antum baca dalam sejarah ya, bagaimana Nabi yang mulia dengan 300 sekian orang, 313 di perang Badar menang melawan 1000 dengan keterbatasan alat perang, logistik, betul tidak? Juga di perang Mu'tah muslimin 3000 melawan Romawi, berapa Romawi? 200.000. Kemudian Umar, di zaman Umar, Al-Qadisiyah ditaklukkan Persia itu, ya, muslimin 30.000. Tetapi orang-orang Persia 300.000. Lihat ketika Tariq bin Ziyad membawa pasukan 12.000. Rodrik dan orang-orang Kristen berapa? 100.000 lebih. Terus begitu. Sedikit, tetapi kualitas itu loh, jelas tidak? Bagaimana cirinya itu? Kita pinjam kalimatnya Khalid ibnul Walid ya. Ketika Khalid bin Walid membawa pasukan, mesti yang keluar kalimat apa? Ji'tukum bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Kami datang bersama pasukan satu kaum yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian semua mencintai kehidupan. Kami berjuang untuk mencari syahid di jalan Allah. Yang begitu itu tuh yang menyebabkan musuh gentar gitu, jelas tidak? Maka sering saya sampaikan, kalau antum ingin berjuang untuk Islam, jangan takut mati. Jangan takut mati. Ya? Maka kenali kemuliaan akhirat. Kenali kenikmatan surga agar kita ringan melepaskan nyawa, mengorbankan jiwa untuk Islam, jelas tidak? Untuk Allah. Iya, udah jangan berat. Dulu tuh begitu. Maka Islam maju kan. Itu Andalusia ditebus, bukan ditebus, dibebaskan itu
masuk muslimin itu tanah Andalusia itu diseram oleh 3.000 darah ada. Jadi dulu 12.000 pasukan Tariq bin Ziyad itu yang menjadi korbannya, yang menjadi syahidnya berapa? 3.000. Maka Islam 3.000 itu menyuburkan Andalus sampai 8 abad gitu. Ya begitu. Tetapi ketika sibuk dengan dunia apalagi menghalalkan segala cara, sikut sana sikut sini, ya udah. Itu jatuh muslimin. Sekarang kan begitu ya. Taib, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tampilnya para pemimpin yang tidak memiliki kemampuan. Itu menjadi penyebab jatuhnya negeri-negeri Islam dalam sejarah. Jadi penting tidak sosok pemimpin? Sangat penting saya katakan. Lihat ketika Daulah Bani Umayyah, sudah saya bedah di sini dulu. Bani Umayyah di zaman pertama didirikan, yang naik Muawiyah bin Abu Sufyan, orang hebat, kuat, betul tidak? Pemimpin muncul mulai yang tidak berkualitas, karena kan tadi konteksnya apa? Diwariskan. Jadi bukan lagi siapa yang layak memimpin gitu, tetapi pokoknya mah keturunan saja. Itu kan diantara penyebab jatuhnya Bani Umayyah, termasuk penyebab ini juga jatuhnya Islam di Andalus, karena diwariskan kan. Mau punya kemampuan, mau tidak, pokoknya udah naik aja lah gitu. Itu sistem apa? Sistem kerajaan kan begitu. Bukan lagi berdasarkan kemampuan gitu. Tidaklah jatuh Daulah Bani Umayyah kecuali ketika muncul para pemimpin yang dia tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu, dia tidak paham bagaimana memimpin negeri gitu loh. Gak paham bagaimana konsep ekonomi, gak paham, mengerti aja. Yang ada apa? Sibuk aja memperkaya diri sendiri, syahwat puas, kelompok-kelompok di sekitarnya yang akan menguatkan yang dia ini, yang akan mengkritik, sikat habis gitu. Gak mau, padahal pemimpin yang hebat itu yang siap dikritik, betul tidak? Pemimpin yang hebat yang siap dikritik. Harun ar-Rasyid nanti kita bahas, kuat memimpin Islam di zaman Daulah Bani Abbasiyah karena dia sedang dikritik. Bahkan dia tidak sungkan untuk membayar orang yang mengkritik dia. Hebat tidak? Hebat. Karena dia tahu pujian itu tidak ada nilainya lah gitu ya. Kalau kritik itu yang membangun. Sama juga. Abdurrahman Ad-Dakhil senang dikritik dia. Abdurrahman An-Nasir senang dikritik. Orang-orang hebat itu senang dikritik, Pak. Betul enggak? Asal membangun gitu kan, kritiknya, tapi kalau sudah alih dikritik, diberitahu, wah ini nih radikal gitu kan, kasih nasihat nggak terima, udah habis. Sampai rakyat pun takut berbicara, ya udah itu musibah. Bahkan para tokoh pun juga takut berbicara, sudah habis itu. Itu tinggal nunggu waktu saja. Jelas tidak? Begitu gambarannya. Di zaman Daulah Bani Umayyah tuh ketika naik, ya Walid setelah meninggal Hisham ibn Abdul Malik, kan yang puncaknya di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya khalifah ke-8. Umar meninggal diracunkan, hanya 2 tahun setengah kurang lebih. Naik siapa? Yazid. Ya, Yazid ibn Abdul Malik. Yazid meninggal, dia ingin mengangkat anak, tapi masih kecil, Al-Walid itu. Akhirnya diserahkan kepada Hisham bin Abdul Malik. Hisham kuat, 20 tahun masih berjaya lagi. Hisham meninggal, nah ini nih Al-Walid ini yang tidak layak memimpin, tapi kekeh ingin memaksakan memimpin gitu. Jatuh lemah, kezoliman di mana-mana, rakyat berontak, tidak puas, pemberontakan di mana-mana. Wah udah lemah, musuh datang. Jelas tidak? Begitu. Sama. Ketika negeri itu kuat pemimpinnya, kuat juga pengaruhnya gitu. Lemah juga. Jadi jangan main-main dengan pemimpin ya. Itu kuat sekali pengaruhnya itu. Tadi Baghdad jatuh Al-Musta'sim Billah terakhir itu, dia seorang yang tidak punya ilmu. Ya. Masih muda, jadi syahwat yang dikedepankan, senang dengan hiburan gitu ya. Jihad enggak digemakan, angkatan militernya lemah gitu. Udah. Karena tadi ya dunia saja gitu. Enggak punya kemampuan. Negeri yang luas itu mulai pecah. Ya, masyarakat juga sibuk
ya berselisih, musuh datang habis. Selalu begitu polanya, ya, sama. Sama juga jatuhnya Andalus, termasuk Granada. Ibnu Ahmar Abu Abdillah As-Saghir itu, dia itu nggak punya kemampuan memimpin. Maka tadi diajak, diingatkan, kamu ini pemimpin loh. Kata Musa bin Abu Ghassan, dulu pendahulu kita datang ke semenanjung Iberia, ke Andalus ini, dia mengorbankan 3.000 syuhada, disiram bumi Andalus dengan tanahnya, dengan darahnya para syuhada. Lah kamu ini enak-enak saja gitu loh. Kenapa tidak menyuarakan jihad lawan gitu? Karena tadi ya nggak punya kemampuan. Ini orang nggak ngerti gimana coba, betul nggak? Maka dikendalikan sama orang di belakang gitu kan. Kalau sudah pemimpin nggak paham, mimpin negeri itu pasti ada yang pembisik-pembisik. Bahasa sekarang mah, kalau pemimpinnya boneka, ya udah di belakang yang setting. Dia hanya tampil aja gitu. Jadi di belakang itu punya main. Kayak gini, kamu tinggal tampil aja lah gitu. Udah di setting di belakang. Jadi sebenarnya bukan dia di belakang, itulah otaknya gitu. Jatuh muslimin itu. Berikutnya apa? Berikutnya adalah munculnya ulama-ulama yang buruk. Tadi saya katakan ya, seperti Al-Faqih Al-Bakini. Al-Faqih Al-Bakini. Ternyata penyebabnya itu karena muncul tadi itu. Ulama yang tidak punya peran dan jahat gitu. Yang mendalili semua pengkhianatan dengan dalil. Itu akan selalu ada. Ulama-ulama yang begitu akan ada gitu. Itu penyebab unsur, kata Dr. Abdul Halim Uwais, unsur jatuhnya muslimin dimanapun juga gitu loh. Maka pantas kalau kemudian Nabi mengingatkan bahwa orang yang punya ilmu pun bisa celaka dengan ilmunya, betul tidak? Yang dia dengan ilmunya dia mencari dunia, itu kan? Bukan mencari keridhaan Allah, itu bisa jatuh juga. Jatuhnya sebuah negeri karena ada pengkhianat dari tokoh-tokoh agama. Antum tafakuri sajalah negeri ini ya, silakan. Direnungkan, tafakuri saja. Nah ini yang mengerikan. Terakhir apa? Jihad telah berganti dengan hiburan. Nah ini kalimat yang dalam saya baca dalam kitab Tarikh Al-Andalus Al-Musawwar karangan Dr. Tariq Suwaidan, ulama besar dari Kuwait. Sebenarnya dia itu kuliahnya kuliah perminyakan di Amerika. Tapi dari kecil hafal Quran, dia senang dengan sejarah. Beres kuliah di Amerika, doktor. Bukan kerja di bidang itu, anehnya dia malah kemana-mana ngisi kajian sejarah gitu. Nyaris gak pernah dia kerja dengan ilmu itu, gak pernah kata dia. Padahal itu dokter di bidang perminyakan, sama kayak Dr. Rogib Asirjani itu. Dr. Rogib Asirjani ya, yang banyak tulis tentang sejarah, masih ada dari Mesir. Dia kan ngambil kuliahnya di kedokteran, dokter medis, S1, S2, S3, bahkan di Inggris dia kuliahnya itu. Sampai jadi dokter itu di bidang medis. Tetapi enggak pernah orang mengenali sebagai dokter medis, enggak. Ada sejarahnya, dan dia sendiri kemana-mana diundang ke Saudi, Qatar, kemana-mana, karena keilmuan sejarahnya itu loh. Unik gitu kan. Padahal itu dokter medis. Makanya Dr. Rogib Asirjani kalau sudah menceritakan tentang para ilmuwan di masa Andalusia itu dalam, saya kadang ngerti gitu. Doktor S3 gitu kan. Dr. Rogib Asirjani, coba antum cari bukunya banyak ya. Bangkit dan Runtuhnya Islam di Andalusia. Terbitan Pusaka Al-Kautsar. Banyak tulisan beliau itu. Dan banyak di YouTube kajiannya. Dr. Rogib Asirjani. Kalau buku kecil dia pernah nulis buku kecil ya, buku yang fenomenal, sempat menggebrak Timur Tengah itu, diterjemah juga, apa judulnya? Rahasia Sholat Subuh. Ada, coba antum lihat. Rahasia Sholat Subuh, itu pertama kali itu Dr. Rogib Asirjani itu. Nah, dia ulama besar. Padahal dia kuliahnya doktor di bidang medis. Nah kembali, kalimat dari Dr. Tariq Suwaidan. Tidaklah Islam jatuh
kecuali ketika ya umat secara merata sudah tidak hormat kepada ilmu, enggak suka mencari ilmu, enggak suka duduk di majelis ilmu, sukanya hiburan saja. Dan tidaklah Islam jatuh kecuali ketika para ulama redup sinarnya, artinya umat itu udah enggak lagi memuliakan ulama. Kan dulu tuh ulama tuh panutan, idola umat. Tidaklah Islam jatuh kecuali ketika umat tidak lagi menghormati ulamanya, yang dihormati, yang dilulukan para artis yang mempertontonkan aurat, yang menjual syahwat mereka gitu. Ya, itu penyebab kejatuhan. Penyebab kejatuhan. Ketika umat sudah enggak hormat ke ulama, malas belajar ilmu agama, belajar agama aja sudah malas, duduk aja malas, gimana jihad, betul tidak? Suruh belajar agama aja udah malas, gimana jihad gitu kan, tambah malas saja. Biasanya kalau udah begitu, ada penyebab lain. Kenapa? Karena tadi itu para penjual syahwat, pengobrol syahwat, para artis itu yang dilulukan. Dan sekarang asal modal tampan, cantik, ganteng gitu kan. Kemudian juga terkenal karena dibuat atau dibuat opini gitu kan. Oh ini orang gimana lah gitu. Modal itu tuh. Sekarang biasa kalau udah begitu punya modal kuat untuk kunjung ke politik gitu kan. Udah dia jadi apalah, entah jadi anggota dewan, jadi gubernur, jadi wali kota, bupati. Dia nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu, betul tidak? Apalagi loyal ke Islam. Gimana gitu, yang dipimpin negeri Islam, muslimin terbanyak. Kayak begitu modelnya. Tinggal tunggu kejatuhannya saja. Jadi begitu juga. Sampai saya katakan, ketika Al-Musta'sim Billah, saya katakan tadi, ya, ketika sedang menikmati tarian perut dari seorang artis ternama di waktu itu. Kalau sekarang di sana artis namanya siapa? Arafah. Datang hulagukan, dia melepaskan anak panahnya, menancap di si Arafah ini, kaget. Al-Musta'sim sang khalifah, dia cabut ada surat. Jika Allah berkehendak menghilangkan akal dari orang yang berakal. Ini hulagukan sok tahu tentang Islam itu ya. Jika Allah berkehendak katanya. Memang enggak berakal. Negeri dikepung, mau habis. Malah dia sibuk dengan menikmati itu. Malah dia memerintah bukannya menindakkan jihad, bukan begitu, tapi tutup rapat-rapat, itu nggak percaya, nggak mungkin lah. Lakukan Mongol ke sini nggak mungkin. Jatuhlah Islam, jelas begitu. Sama di Turki Utsmani, di mana-mana sama. Dan ini terjadi diulang lagi oleh umat ini sekarang. Maka jatuh kan? Jatuh Islam, jatuh Islam. Saya mengajak, ayo kita jangan sampai lupa ya. Sejarah mengajarkan kepada kita ya, bagaimana Islam pernah berjaya 8 abad di Andalus, hilang. Antum tahu tidak? Sekarang berapa muslimin di Spanyol itu? Kira-kira ada yang pernah baca nggak berapa muslimin di Spanyol? Berapa? Berapa? Antum pernah baca berapa? Kira-kira saja, jangan ngarang-ngarang. Hah? 30%? Dari mana itu antum dapat statistik itu? Oke, dapat uang sih antum itu. Muslimin di Spanyol sekarang hanya kurang lebih 100.000 orang. Itu pun bukan buat ajarin Islam, udah bukan, karena imigran yang dia kerja aja kan, ya Islam, cuma KTP Islam gitu. Ramadan kemarin Pak, ada para da'i kita, saya pernah daurah di Mekah, di Maktab Jaliyat Mekah 2013, ada peserta daurah sekitar 10 orang dari Spanyol. Ya, ada di Granadanya gitu, dan di Cordoba. Anak muda yang dapat beasiswa kuliah di Madinah gitu ya. Dia yang ngobrol banyak dengan mereka sedikit.
Nah, kemarin datang Pak, Ramadan kemarin itu, apa datangnya dia mencari bantuan ingin bangun Islamic Center, ingin bangun masjid Pak. Nangis saya, ya Allah, gitu. Ini negeri yang dulu Islam dibanggakan, orang-orang Eropa, Yahudinya, Nasraninya berbangga mereka datang ke Andalus, ke Cordoba untuk belajar ilmu kepada muslimin. Di saat mereka gelap belum mengenal ilmu dan peradaban, betul tidak? Karena mereka itu termakan doktrin gereja. Nggak boleh. Kalau setiap ada ilmu yang dimunculkan oleh masyarakat Kristen yang bertentangan dengan doktrin gereja, habis mereka sebagaimana nasibnya Galileo Galilei. Dia punya teori geosentris kan, bertentangan dengan gereja, habis Pak, dibunuh, dibakar Pak. Apa Islam begitu? Tidak, Islam nggak begitu saudara. Oh, muslimin punya penemuan, didukung, diberikan motivasi, difasilitasi, wah hebat gitu. Untuk membangun masjid saja Pak, perjuangannya luar biasa. Izinnya nggak mudah. Dulu Islam di sana 8 abad gitu. Sekarang mereka mengemis. Ingin punya masjid untuk berdakwah, itu pun tertutup. Azan nggak boleh keluar. Islam terjadi seperti itu ya saudara. Di Andalus yang hebat itu gitu. Yang mana dengan jujur, kalau para ilmuwan yang objektif, mereka menyampaikan di Eropa bahwa mereka berhutang budi kepada Islam di Andalus. Tidaklah Eropa bangkit kecuali setelah putra-putri mereka belajar ke Andalus, ke Cordoba. Mereka pulang menerjemahkan buku-buku Islam yang ditulis para ulama muslimin, ilmuwan Islam, dan diterjemahkan ke bahasa mereka. Dan mereka bangkit. Hutang budi mereka kepada muslimin. Tetapi lihat, janji Allah kan benar. Walan taradu angkal yahudu walan nasara hatta tetapi amilatahum. Habis Islam di sana, Pak. Minta sumbangan, proposal. Ingin membangun Islam di sana gitu. Kita nggak ingin dong kejadian ini berulang di negeri kita, betul tidak? Dan sangat mungkin terjadi, sangat mungkin. Sekarang sudah mulai kelihatan unsur-unsur itu ada di kita juga. Saya katakan tadi, jangan dibiarkan, kita obati gitu loh. Cegah oleh kita. Ya peran antum semua. Itulah gunanya belajar sejarah, jelas sudah. Kita nggak mau yang terjadi di Andalus ada di kita. Ini dia ya. Jadi sangat mungkin Islam hilang dari negeri kita sebagaimana Islam hilang dari Andalus. Sebagaimana kalimat Ibnu Hazm Al-Andalus, Islam gak akan pernah hilang dari muka bumi sampai menjelang kiamat. Enggak, itu janji Allah dan Rasulnya. Tetapi siapa yang menjamin Islam masih ada di bumi Andalus 100-200 tahun ke depan, kata beliau, kebuktian hilang di sana. Ulama kita mengingatkan Islam gak akan pernah hilang dari muka bumi sampai menjelang kiamat. Tetapi siapa yang menjamin Islam masih ada di Indonesia 50-100 tahun ke depan, nggak ada yang menjamin. Kalau kita biarkan faktor unsur kejahatan muslimin terjadi di negeri ini. Akhirnya jatuhlah Islam di Andalus. Setelah 8 abad kurang lebih menjadi mercusuar peradaban di barat. Habis. Sebagai penutup, enggak cuma itu. Ternyata pengkhianatan yang dilakukan oleh para pejabat tokoh muslimin waktu itu dan distempel oleh ulama apa mereka mendapatkan yang dijanjikan? Tidak, mereka pun sama dibantai semuanya. Maka terkenal terakhir bagaimana Isabella dan Fernando buat aturan, dibentuklah Mahkamatut Taftish di mana inkuisisi dilakukan. Umat Islam gak boleh ada di bumi Andalus, diusir semuanya. 3 pilihannya, dipaksa masuk Kristen atau pergi dari Andalus atau dibunuh. Maka kita baca sejarah bagaimana Islam muslimin di Andalus dibunuh, Pak, ngeri sekali. Sampai kemudian ya macam-macam siksaan itu dilakukan. Ada yang disebut al-arusyah. Itu kan dari kata arus itu pengantin. Walimatul urus itu kan pengantin. Apa maksudnya? Peti, Pak, kotak, di belakang itu pisau-pisau tajam, besi-besi tajam. Ditutup
Orang Islam ketahuan Islam, masukin digencet. Ngeri Pak. Saya nggak tega memunculkan gambar, ngeri sekali. Antum lihat sajalah. Digencet Pak, hancur. Ada yang disembelih, ada yang dilindes gitu, ada yang ketahuan mau berangkat, mau pergi kan ke Maroko, Afrika Utara. Oh, disiapkan kapal kayak bijak, disiapkan pergi. Di tengah-tengah Pak dibakar kapal dan tenggelam semuanya. Macam-macam siksaan. Itu namanya mahkamatut taftis atau inkuisisi. Pengadilan inkuisisi itu begitu. Saya mau tanya, apa Islam dulu begitu ketika datang ke Andalus? Adakah begitu Islam kepada orang-orang Kristen? Enggak ada. Justru mereka berterima kasih kepada muslimin. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Oh, Islam itu seperti ini ternyata gitu. Karena Islam datang ke sebuah tempat bukan untuk menjajah, mengambil hasil buminya, dibiarkan, dibuat bodoh. Enggak, itu bukan Islam. Islam bukan penjajah, catat. Sebagaimana tuduhan orang-orang orientalis sekarang. Islam datang itu futuhat. 3 misinya sebagaimana Rabi bin Amir pernah menyampaikan di hadapan Rustum, sang pembesar Persia. Kenapa muslimin melakukan futuhat, penaklukan? Bukan penjajahan, penaklukan. Yang pertama misinya apa? Ikhrajun nas min ibadatil ibad ila ibadatillahi rabbil ibad. Yang pertama membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia agar manusia menghamba kepada Allah Rabbnya semua manusia. Itu apa? Tauhid namanya. Jelas tidak? Itu misinya. Andalus tenggelam dalam kesyirikan, kemusyrikan. Sampai dulu di Andalus dikenal ajaran Kristen yang menyimpang. Dari Rodrik itu Kristen yang menyimpang. Bagaimana kalau seorang wanita mati dibakar dan dibakar juga suaminya gitu. Bayangkan yang masih hidup. Ajaran aneh. Tenggelam dalam kesyirikan, penyimpangan, kesesatan. Islam datang membebaskan semua itu. Ya. Yang kedua apa? Membebaskan manusia dari hubbud dunia kepada cinta akhirat. Makanya Islam itu mengenalkan ada kehidupan setelah kematian loh, ada akhirat setelah dunia. Kamu itu harus berjuang, surga tempat kembali kamu loh. Begitu dikenalkan. Dunia enggak selamanya, kan itu misinya. Yang ketiga apa? Ikhrajun nas min jauril adyan ila adlil Islam. Mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Itu kan futuhat. Mana buktinya? Islam mewarnai peradaban di Eropa sekian lama. Di Afrika juga demikian. Di Syam. Ya, di mana-mana tempat termasuk di negeri ini. Jelas ya? Yuk, belajar kepada sejarah, jangan sampai sejarah yang terjadi di Andalus menimpa kita juga. Ini barangkali ya yang saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi mukadimah Abbasiyahnya belum ya. Ala kulli hal saya harus tuntas karena memang belum sempat terbahas. Kita bedah nanti Daulah Abbasiyah ya. Aduh, kelihatan ya. Taib. Oh, jam 8:30 ini. Kita bedah nanti Daulah Bani Abbasiyah, tapi sebagai pengantar bolehlah saya sampaikan. Jadi setelah runtuh Bani Umayyah gitu ya, di mana di Damaskus Suriah, karena pusatnya di sana. Hampir 90 tahun lebih lah mereka berkuasa. Maka ketika muncul penyimpangan demi penyimpangan, terutama di masa-masa terakhir ya, ini dia nih. Ketika itu, sebentar. Ini dia nih. Ini kejatuhan Umayyah sebelum datang Bani Abbasiyah. Dari mana mulai lemah di sini nih? Lemah dari sini mulai ini ya. Setelah Hisham meninggal dunia, Walid naik ke 11 di sini. Rusaknya itu Bani Umayyah. Karena pemimpin yang hubbud dunia, yang zalim ke rakyat, yang mabuk-mabukan.
umat tuh benci gitu, nggak suka kan. Ya pasti akan begitulah. Kalau sudah begitu pemimpinnya nggak akan disukai. Naik lagi Yazid, berikutnya putra Walid, terus sampai terakhir Marwan. Itu udah mulai tuh benih-benih pemberontakan ada dari Bani Abbasiyah. Jelas tidak? Mulai muncul. Sampai akhirnya ya Marwan ibn Muhammad terakhir, khalifah terakhir daulah Bani Umayyah nggak bisa lagi mempertahankan dari penyerangan Abbasiyah. Maka kalah mereka, dibunuhlah Marwan. Semua klan Bani Umayyah dibunuh oleh Abbasiyah, dan yang selamat tadi ya dari Umayyah itu ya siapa? Abdurrahman ad-Dakhil yang dilari ke Cordoba gitu. Nah kita lihat dari sana awalnya. Maka berbicara tentang Abbasiyah, ini kekhalifahan Abbasiyah, jadi kekhalifahan yang kedua yang berkuasa di Baghdad, sekarang ini ibu kota Irak gitu ya. Jadi kekhalifahan ini berlangsung lama, berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebut dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia tadi. Sempat dikirim ke Andalus tapi nggak bisa. Akhirnya udah biarkan aja lah di barat oleh klan Bani Umayyah dan di timur oleh mereka gitu. Dikatakan Bani Abbasiyah kenapa? Karena ini nisbat kepada ya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Siapa beliau? Itu paman Nabi. Ya, jadi paman Nabi yang mulia. Nah, nisbat ke sana seperti sebagaimana Bani Umayyah kan nisbat kepada Umayyah ibn Abdu Syams ibn Abdul Manaf ibn Qusay. Umayyah punya anak Harab dan Abul As. Harab punya anak Abu Sufyan, punya anak Muawiyah. Itu kan? Maka ke sana nisbatnya Bani Umayyah. Bani Abbas itu klannya Bani Hashim. Jadi Bani Hashim itu Hashim punya anak Abdul Muttalib, punya anak di antaranya siapa? Al-Abbas. Paman Nabi kan? Al-Abbas itu siapa? Adiknya Abdullah. Ayahnya Nabi. Dari ke sana nisbatnya nanti karena semua keturunan dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi mereka termasuk Bani Hashim. Ini berlangsung mulainya tahun 750 atau tahun 132 Hijriah. Dan mereka ketika berkuasa memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Kita bedah nanti insya Allah, karena ini daulah terbagi beberapa bagian ya. Jadi kalau kita bahas sejarah, berdasarkan perubahan pola pemerintah dan politik, maka oleh sejarah membagi daulah Bani Abbasiyah menjadi 5. Yang pertama apa? Ini periode pertama 132 Hijriah sampai dengan 232 disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Ada periode kedua 232 Hijriah sampai 334 Hijriah disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Yang ketiga tahun 334 sampai 447 Hijriah masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Ini periode disebut juga dengan pengaruh Persia kedua. Di sini nanti banyak Syiah. Keempat, jadi 447 sampai 590 Hijriah masa kekuasaan daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Jadi ada berdirikan nanti banyak juga, pecah-pecah juga mereka memisahkan. Nah, ini sering disebut dengan pengaruh ya masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Saljuk. Nanti kita ada istilah Bani Saljuk itu ada. Ini sebab-sebab nanti akan berdiri Turki Utsmani ya, Turki Utsmani. Orang-orang Asia, Turki Utsmani. Dan yang kelima, 590 sampai 656 masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad saja. Kecil sekali, tapi dia memang mandiri gitu. Dan berakhir oleh invasi bangsa Mongol, pasukan Tatar. Ya, nah ini pembagian daulah Bani Abbasiyah. Kita akan bedah insyaallah karena ada beberapa tokoh hebat ya
yang kita baca dalam sejarah. Jadi orang-orang yang paling kuat ini hanya beberapa orang saja. Ini dia nih. Dasar Daulah Bani Abbasiyah dibangun oleh yang pertama oleh pendirinya Abul Abbas As-Saffah namanya. Kemudian oleh Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur. Dan puncak keemasan berada di 7 khalifah. Yang pertama ada Al-Mahdi, ini tahun 775 sampai 785 Masehi. Ada Al-Hadi tahun berapa? 775 sampai 786 Masehi. Dan puncak dari masa Harun Ar-Rasyid. Ini terkenal ya. Harun Ar-Rasyid tahun 786 sampai 809. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq dan Al-Mutawakkil. Ini nih yang terkenal. Karena nanti di masa inilah kekhilafahan Daulah Bani Abbasiyah mencapai puncaknya ilmu pengetahuan gitu. Sampai dikenal dengan Al-Asrul Zahabi, periode keemasannya Islam itu di sana. Kenapa? Karena banyak ulama-ulama hebat yang muncul di zaman ini. Kenapa tahu tidak? Karena ciri khas Daulah Bani Abbasiyah membangun manusianya itu luar biasa. Di awal-awal ya. Ya sama Umayyah. Kalau Umayyah itu kan lebih kepada infrastruktur, fisik. Antum melihat sampai sekarang. Sampai sekarang antum akan temui betapa hebat peninggalan Daulah Bani Umayyah, baik di timur dan di barat. Antum melihat sekarang bagaimana megahnya istana Alhambra itu. Bagaimana megahnya Masjid Cordoba yang sekarang menjadi gereja. Masih ada kan? Antum melihat Qubatus Sohro di Palestina, ya, yang terkenal itu, yang semua kita sangat ingin ke sini ya. Antum tahu di masa siapa dibangun ini? Di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sekarang aja masih indah sekali kelihatannya ya. Gimana? Dulu di masa itu paling canggih, paling mewah gitu. Jadi menonjolkannya itunya, itu Bani Umayyah. Kalau Abbasiyah tidak. Lebih kepada ilmu manusia dibangun. Makanya penghargaan kepada para ulama terutama di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Luar biasa itu. Maka munculnya para imam mazhab juga di masa itu. Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad di masa mereka. Imam Bukhari, Muslim di masa mereka. Ada Daulah Bani Abbasiyah. Ilmuwan-ilmuwan hebat sampai Baghdad menjadi puncak di timur ya untuk ilmu peradaban itu. Ini karena kehebatan Daulah Bani Abbasiyah gitu dalam membangun peradaban, terutama ilmu gitu. Sampai tadi saya katakan bagaimana kemudian perpustakaan terkenal di Baghdad, Baitul Hikmah itu, luar biasa itu. Terbesar, terlengkap di dunia. Jadi bahasa ginilah, kalau orang mau jadi ahli ilmu, datang ke Baghdad. Sampai Imam Khatib Al-Baghdadi itu dalam bukunya dia menyampaikan, ya, tarikh Baghdad itu, semua ulama yang pernah singgah ke Baghdad. Jadi gini, belum dikatakan ahli ilmu lah dulu gitu, sebelum dia singgah ke Baghdad. Makanya Imam Syafi'i juga berkali-kali ke Baghdad, ke Mesir lagi, ke Baghdad lagi, kan begitu. Saking hebatnya. Ini Abbasiyah. Dan terkenal pasukan perangnya juga di zaman Harun Ar-Rasyid. Hebat. Ini biasa sama kayak tadi, kayak Islam di Andalus. Jadi awal-awal ketika pemimpinnya hebat, beriman kepada Allah, cinta kepada rakyat, hormat ke ulama, mulia, berkah itu. Dan penyebab kemunduran dan kejatuhan ketika banyak penyimpangan, terutama fitnah yang menimpa Daulah Bani Abbasiyah nanti, pemikiran atau aliran sesat yang bernama Mu'tazilah. Kita mengenal munculnya pemikiran Al-Quran itu makhluk di masa-masa itu. Seperti apa lengkapnya kita bedah ke depan insyaallah lebih dalam tentang Abbasiyah, dampak dan pengaruhnya terhadap dunia dan sumbangsi kepada ilmu dan peradaban seperti apa. Mohon maaf, ini baru pengantar saja ya, sedikit lah ya. Karena antum harus utuh memahami Islam di Andalus gitu kan. Karena yang dulu baru pengantar saja, penaklukannya saja kita bahas lebih dalam itu.
belum sampai tamat. Nah, tadi kita tamatkan. Saya rasa sudah cukuplah Islam di Andalus, tinggal kita bedah Islam di Bani Abbasiyah ya. Itu baru pengantar saja. Kita akan bedah nanti prestasi mereka seperti apa dalam sejarah dan bagaimana sumbangsih mereka pada peradaban. Dan tadi lagi kita akan juga bedah nanti penyebab kejatuhannya. Ya, ada hal yang selalu sama aja penyebabnya itu. Baik, kalau ada pertanyaan di sisa waktu ya sampai jam 9 maksimalnya, kalau ada pertanyaan kita berikan sesi dialog. Nah, silakan. Ya, alhamdulillah tadi sudah kita simak bersama-sama penjelasan yang cukup lengkap dan juga pemaparan awal mengenai dinasti Abbasiyah juga sudah dipaparkan. Dari jemaah ada yang ingin ditanyakan lagi, didiskusikan lebih lanjut, dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana di era sekarang ini cara kita membedakan atau memilih ulama dalam menuntut ilmu, memilih para pejabat atau pemimpin sebagai wakil rakyat, agar kita tetap di jalan Islam gitu, dan bagaimana cara kita mengenalkan mereka setidaknya kepada keluarga terdekat gitu. Terus bagaimana cara kita melawan pengkhianat Islam kayak gitu Ustaz. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Iya, baik, untuk pertanyaan dari Ahwat ini ada pertanyaan Ustaz tentang bagaimana cara membentengi diri dari pengaruh Syiah di zaman sekarang, yang mana sudah banyak penyimpangan dalam media dan juga hiburan. Contohnya seperti penyimpangan sejarah peradaban Islam dalam drama Korea The Memories of Alhambra. Banyak anak muda yang menontonnya dan merasa baik-baik saja karena masih awam dengan sejarah Granada. Bagus. Yang pertama tadi, bagaimana cara memilih ulama yang Rabbani agar kita bisa ambil ilmunya ya. Bagus pertanyaan. Yang pertama, kita lihat bahwasannya ulama ini berada di atas al-haq. Artinya apa? Mereka menyuarakan kebenaran, berani, bukan mencari aman, tidak. Karena memang ada ulama-ulama yang Allah berikan keberanian kepada mereka menyampaikan al-haq, betul tidak? Karena yang mereka cari bukan pujian manusia, bukan kedudukan dari manusia, bukan. Yang mereka cari keridhaan Allah. Karena janji dari Nabi, enggak akan umat ini dibiarkan dalam kesesatan kecuali mesti ada umat yang mengingatkan, ulama yang bangkit mengingatkan, kan begitu. Kan dahulu dilaknatnya Bani Israel oleh Allah itu karena mereka itu tidak ada di antara mereka yang beramar ma'ruf nahi munkar gitu. Sampai agama itu rusak, dibiarkan aja itu. Rusak sekalian sama ulamanya rusak gitu. Di umat ini enggak akan. Selama masih ada para ulama yang berpegang teguh dengan Islam, para ulama yang berpegang teguh di atas manhaj al-haq, masih mereka tampil akan mengingatkan. Dan Allah memilih, terserah Allah, akan dipilih setiap zamannya, akan ada aja ulama yang lantang menyuarakan al-haq, kebenaran, betul tidak? Ada kan? Ada. Enggak takut mereka sampaikan. Resikonya tidak mudah, harus berhadapan dengan penguasa zalim kan? Ya dipenjara lah, terkadang mungkin bahkan sampai harus siap dibunuh gitu. Bukan hal baru, Umar juga dibunuh kok meninggalnya. Utsman juga dibunuh, Ali dibunuh juga. Muhammad Al-Fatih diracun, Umar bin Abdul Aziz diracun, Ahmad Yasin dibom, Hasan Al-Banna ditembak, Syed Qutb digantung. Maka jangan takut dengan kematian. Ya, emang antum nggak akan mati gitu?
Enggak, antum juga mati semua kok, kita semua akan mati. Pilih mau mati di atas ranjang menjadi pecundang, pengkhianat, atau mati ketika berjuang di jalan Allah. Sekalipun harus berpisah kepala dari badan. Serem ya? Serem tuh yang melihat, yang hidup, yang mati mah enggak. Betul tidak? Yang mati mah nikmat saja. Makanya imani keutamaan jihad, imani kenikmatan surga, itu kan? Harus begitu. Nah, maka ulama yang harus diambil ilmunya, ulama-ulama yang ikhlas mengajarkan agama ini, bukan mencari dunia. Ada. Ya, tapi kan semua juga bilangnya mengajarkan Islam. Ya memang benar, tadi juga pengkhianat bilangnya Allahu Akbar juga. Cuman antum merasakan di hati antum deh. Ya, tanya ke ulama yang antum percaya ilmunya. Dan saya rasa kita juga bisa membaca lah. Ya kan, hati kecil itu bisa tahu ini kok begini ya gitu. Udah bisa tahu kita. Insya Allah ya, kalau antum sering ngaji ke majelis ilmu, tahu. Mana ulama yang memecah belah, mana ulama yang kontroversi, yang mencari. Ya memang begitulah hidupnya dari begitu gitu. Kalau nggak gitu nggak akan dikasih duit. Deketnya sama orang kafir, deketnya itu. Sama Yahudi deket gitu kan. Sama orang-orang komunis deket. Sama umat Islam, oh galak pisan, benci gitu. Tapi disebut kiai ulama, yaitu yang begitu-gitu, yang ulama yang diwaspadai, jelas tidak? Jadi bukan cuma mengajarkan ilmu, bukan. Lihat bagaimana akidahnya, bagaimana kepada agama ini perjuangannya, dan dengan siapa mereka dekatnya. Penting ya, penting sekali. Sampai ada hadis di akhir zaman ini, ya kita harus waspada dengan para ulama yang menjual agamanya. Ada tidak? Ada yang dia menjilat kepada para penguasa yang zalim. Kita pun jangan ikut-ikutan. Nabi itu wanti-wanti kita loh. Kata Nabi yang mulia, hal sami'tum ya satakunu ba'di umara, kamu pernah dengar tidak, kata Nabi, bahwa akan ada pemimpin di akhir zaman nanti yang zalim. Ya. Maka wa man dakhala alaihim, siapa yang masuk ke mereka, maksudnya bergabung dengan mereka, berada di barisan mereka, ya, wa man dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibim, dia benarkan kedustaan mereka, wa a'anahum ala zulmim, dia menolong kezuliman mereka. Kata Nabi, falaisa minni wa ana lastu minhu, maka dia tidak termasuk umatku dan aku pun bukan bagian darinya. Dan dia tidak akan pernah meminum air di telagaku nanti. Ini peringatan dari Nabi. Hati-hati, akan ada yang begitu. Jelas ya? Nah, jadi antum harus hati-hati. Cari ulama-ulama yang mengajarkan ilmu, mengajarkan adab, akhlak, yang nggak ada kepentingan kecuali ingin umat ini paham tentang kondisi negerinya, tentang agama. Jadi ngaji itu bukan cuma untuk biar kita tenang, baik, enggak cuma itu, tapi Islam itu kan ngajarin ideologi, ngajarin semua hal. Jangan sholat dengan cara Islam tapi bisnis dengan cara Yahudi gitu. Jangan, ya Islam ini mesti doang. Keluar dengan cara Yahudi. Kenapa ada orang yang masih berani? Karena tadi ada stempel dari ulama-ulama busuk itu, ulama-ulama masuk itu. Iya, jadi mereka tuh merasa di atas kebenaran gitu. Oh, contoh lah, ada yang menyampaikan jilbab tidak wajib kok, budaya Arab, bayangin. Oh, banyak orang gak mau pakai jilbab itu karena dia meyakini yang ngomong ini, oh ini ahli ini di negeri entah barantah lah ya. Jadi mereka gak pakai jilbab. Kenapa? Bukan karena nggak siap, beda ya. Kenapa Mbak nggak pakai jilbab? Aduh Ustaz, saya belum mantep nih. Yakin nggak wajib? Oh yakin. Tolong doakan saya biar mantep. Nanti saya akan menggunakan jilbab dengan sempurna insya Allah. Beda kan dengan orang yang kenapa nggak berjilbab? Emang jilbab wajib. Yang penting pakaian sopan. Budaya Arab jilbab jangan berlebihan lah, jilbab panjang pakai cadar lagi itu berlebihan itu. Enggak wajib kok. Kamu siapa sih? Ini profesor ngomong begitu kok. Kamu siapa? Nah, gitu kan? Benar ternyata, saya kira cuma ngomong doang. Emang udah jadi keyakinannya gitu. Anaknya enggak dijilbab, semua menampakkan, jadi enggak merasa bersalah. Ini terjadi di umat ini, betul tidak? Terjadi, hati-hati itu.
Ya. Saya tidak mengajak orang benci orang, tidak, tapi pemikirannya hati-hati. Fatwanya jangan diikuti, kita jangan nyeleneh gitu kan, jangan diikuti. Ya. Orangnya kita doakan, semoga Allah berikan hidayah. Dan seterusnya begitu. Bagaimana cara mengenalkan pemimpin yang baik kepada keluarga kita? Yang pertama, lihat pemimpin itu dengan siapa kawan dekatnya. Nggak, emang pengaruh. Kawan dekat, oh sangat pengaruh. Orang tuh gimana kawannya kan, lihat lingkungannya. Konteks kalau sekarang kita lihat para pendukungnya siapa gitu. Ke depan ya memang dengan suasana sistem yang amburadul ini memang agak berat, nggak mudah gitu kan. Betul tidak? Perjuangan berat kita. Karena kalau sudah ujungnya kecurangan dibiarkan misalkan ya, susah kita mau percaya umat ini kan. Tapi cara Allah tuh mudah lah. Membuat umat sadar tuh mudah bagi Allah ya. Mungkin sekarang kita lihat kayaknya jelek ini ya. Tapi yakin akan ada hikmahnya nanti. Semoga jadi kebaikan buat kita. Umat biar melek semua gitu. Ya, makanya pakai cara Islam dong dalam mengatur negeri, betul tidak? Jangan pakai cara yang lain. Islam mengajarin berpolitik. Tapi tidak mudah di zaman sekarang, nggak mudah mengusung pemikiran ini, habis kita. Tapi harus siap dengan prosesnya. Dulu Nabi juga perpindahan dari Mekah ke Madinah kan tidak mudah. Ada hijrah, oh itu pengorbanan hijrah itu. Nyawa jadi taruhannya, tapi kan hasilnya apa? Lahir peradaban Islam di Madinah kan. Begitulah seterusnya. Sama lah untuk para pejabat juga sama calon-calon pemimpin. Jadi antum harus ikut ulama lah sekarang ya. Dan ulama mah nggak ada kepentingan. Pokoknya mah selama belum mau menerapkan hukum Islam jangan didukung aja gitu. Tidak. Kalau mau komitmen kepada hukum Islam atau minimal kepada ulama lah, ikut ulama dukung. Supaya sekarang udah nggak diberi ini nggak apa-apa, biarin. Kita bukan figur orangnya tapi lebih kepada lihat integritasnya dia tuh mendukung nggak program ulama kita gitu. Kita orang Islam dukung, kalau enggak ya jangan, siapapun orangnya gitu ya. Kalau dia pro ke Islamnya bagus, komitmen bahkan siap berjuang bersama ulama, dukung oleh kita. Jangan menyerah. Nanti ada saatnya Allah berikan yang terbaik buat negeri ini. Jelas tidak? Wallahu bisawab. Tadi yang kedua tentang film ya. Ya, saya katakan tolonglah belajar sejarah ya. Kita doakan sekarang sedang dibuat film-film bagus. Qatar yang ngasih biaya banyak itu, termasuk film Umar itu kan. Film Umar itu kan bagus sekali. Bin Khattab yang tahun berapa dulu itu? Booming 2013 atau 2014. Itu gara-gara apa? Gara-gara keresahan para ulama ahli sejarah. Makanya Profesor Ali As-Solabi, guru saya pernah belajar ke beliau di Mekah walaupun tidak lama. Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi yang menulis banyak buku sejarah. Dari Libya beliau. Beliau itu yang memberikan ide untuk membuat film. Emang pro kontra. Karena diperankan sahabat Nabi oleh para artis kan. Ya kan? Di film Umar itu kan pro kontra. Orang-orang ulama Saudi menolak. Tapi sisi lain ada bagus. Kenapa? Beliau punya alasan. Itu debatable kata beliau. Jadi beliau punya alasan. Kalau enggak begini orang enggak akan suka dengan film gitu. Kan kita ingin memberikan pendidikan. Karena orang-orang Syiah Iran itu bikin filmnya bagus-bagus. Tapi kan mestinya halus. Lihat film Nabi Muhammad versi orang Syiah gimana? Ada nggak? Ada sekarang. Film para Nabi kan? Iya. Nah kalau kita buat film yang nggak menarik, orang nggak menonton gitu. Makanya harus dilawan juga dengan begitu. Perang opini kan, lawan lagi gitu. Qatar tuh ngegocor dana gede, wah bagus. Sedang dibikin film sejarah. Umar, sahabat-sahabat dibuat filmnya. Saya di YouTube udah banyak, cuma belum diterjemah ke bahasa Indonesia. Film Sirah Nabawi yang lengkap tuh ada sekarang. Saya sudah mulai ngedownload, saya lihat, wih bagus, keren banget itu, bagus filmnya itu. Ya, Sirah dari awal kayak Umar kan juga itu, sebenarnya Sirah juga itu. Cuma ini khusus Sirah Nabawi ya. Dari awal lengkap sekali. Termasuk nanti dia buat bagaimana Islam di zaman Daulah Bani Umayyah, Abbasiyah dan Andalus. Agak hati-hati ya. Nah, kamu atau Korea itu kan tahu sorangan kan. Ya janganlah kita ngambil dari orang-orang yang tidak jelas.
Wong belajar sejarah, kalau antum belum punya basic jangan sekali-kali baca karangan orientalis, jangan. Saya tekankan jangan. Baca dulu karangan ulama kita. Baca karangan ulama kita dulu. Kan banyak buku yang bagus-bagus. Belum apa-apa, belum punya basic, yang dibaca buku orientalis, karangan Armstrong tuh kan, tentang Muhammad, ya rusak. Antum boleh baca buku itu kalau sudah tamat buku karangan Mubarakfuri itu, Raihul Maktum, baca dulu itu. Kalau di pesanan dulu namanya Nurul Yakin, baca dulu Nurul Yakin sampai tamat. Udah tamat baru baca itu, boleh sebagai pembanding saja gitu. Belum baca dengan tamat baca buku begituan, ya rusak. Ya kan? Sejarah Tuhan. Mana sejarah Tuhan itu? Aneh itu. Dan gini-gini itu diminati buku itu. Termasuk sejarah tentang Islam di Andalus, orang-orang terus nulis. Bukan nggak boleh, boleh, tapi pada waktunya nanti. Antum memulai dengan buku-buku yang aman dulu ya. Kan antum belum punya, kecuali kalau antum udah sering baca bagus, belum punya basic, nggak ngerti mana yang benar, tiba-tiba baca kan terpengaruh lah kita, betul nggak? Akhirnya kan salah persepsi. Ini yang sekarang terjadi. Nah, jadi hati-hati ya. Apa solusinya? Ya belajar dong. Belajar ya. Belajar. Ya, jangan gengsi kalau terbatas literatur nggak paham, nyari referensi, tanya ke ulama yang ahli, ke ustadz yang ahli, tanya. Ustadz, saya mau belajar sejarah Islam, dari mana awalnya, buku mana yang aman? Tanya, kan saya juga begitu sekarang. Saya ingin baca buku bagus ya, WA ulama di Mekah, di Madinah, tolong yang baca, yang bagus buku apa? Saya kasih tahu, udah saya pesan, kirim. Kalau saya punya saya baca. Harus ada bimbingan, nggak boleh sendiri. Karena buka internet ibarat berselancar gitu kan, nggak jelas kemana ujungnya tuh. Hati-hati. Jadi dibimbinglah, biar waktu efektif, hasilnya maksimal. Kalau antum nggak ada yang ngebimbing itu, mau puluhan tahun juga nggak akan pintar-pintar belajar agamanya, karena nggak jelas, nggak terstruktur gitu. Cuma ini nggak jelas. Gitu ya. Allah alam bisawab.